Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran IPA kelas 10 SMK Satria Bangsa. Nah, di pertemuan sebelumnya saya memberikan sebuah video mengenai keadaan Jakarta yang sudah terkena polusi yang luar biasa, menyeramkan sekali keadaannya. Dan saya meminta kalian untuk memberikan sebuah tanggapan, dan luar biasa, tanggapan kalian luar biasa hebat-hebat sekali. Nah, berkaitan dengan video yang sebelumnya saya berikan kepada kalian, maka dari itu pada video kali ini yang akan kita bahas atau kita pelajari atau kita diskusikan yaitu mengenai polusi yang terjadi di Indonesia. Mari kita simak video penjelasannya. Pada saat ini, masalah global yang selalu terjadi, bahkan akan terus terjadi, adalah polusi. Polusi ini berada paling dekat dengan kehidupan kita. Ada banyak polusi yang terjadi yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan dapat mencemari lingkungan. Nah, polusi ini sering disebut sebagai pencemaran. Namun hal ini berbeda dalam pengertian. Nah, berikut akan kita bahas mengenai polusi lebih merinci lagi. Pengertian dari polusi yaitu masuknya atau dimasukkannya secara sengaja, mau itu makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya itu menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalnya ada air, ya fungsinya itu bisa kita gunakan untuk minum, tapi karena masuklah polusi itu tidak bisa kita gunakan sesuai fungsinya yang seharusnya. Ada 3 syarat suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan. Yang pertama, dia itu berada di tempat yang tidak tepat. Misalnya ada plastik. Plastik itu terdapat di tanah. Maka dari itu, plastik tersebut dikatakan sebagai polutan. Yang kedua, dia berada di waktu yang tidak tepat. Seperti tadi, masih plastik, dia berada di waktu yang tidak tepat, berarti dia dikatakan sebagai polutan juga. Yang terakhir, jumlahnya itu melebihi ambang batas. Jadi kalau 1-2 itu sebenarnya nggak masalah, tapi kalau sudah tumpukan itu luar biasa menumpuk sampai ke ambang batas tertentu, berarti dia sudah dapat dipastikan kalau dia adalah polutan dan dapat merusak lingkungan tersebut. Ada 5 macam polusi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada polusi udara. Nah, polusi udara ini merupakan peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan ke dalam lapisan udara kita, yaitu atmosfer, yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas udara atau lingkungan. Ini sudah terjadi di negara kita, yaitu di kota Jakarta, di ibu kota kita. Ini polusi udara sudah luar biasa terjadi dan sering terjadi, bahkan ini sangat sulit untuk kita redam. Maka dari itu, ini polusi udara ini adalah polusi yang paling membahayakan di antara 5 polusi lainnya. Yang kedua ada polusi air. Nah, polusi air ini pengertiannya itu adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Bisa dilihat di gambar, itu air seharusnya warnanya bening dan seharusnya tampilan itu berupa kehijauan karena di dalamnya ada lumut, tapi yang bisa kita lihat di gambar tampilannya itu adalah lebih banyak sampah. Jadi banyaknya sampah ini mengakibatkan polusi air yang seharusnya air itu bisa kita gunakan untuk minum, mandi, atau mencuci. Tapi kalau kita lihat di gambar itu sungguh tidak memungkinkan untuk kita gunakan. Nah, bisa dilihat juga di gambar warnanya itu sudah berubah dari tadinya bening menjadi berwarna lain dan sudah dipastikan kalau ini sungguh amat berbau. Yang ketiga ada polusi tanah, di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami.
Tanah yang alami itu seharusnya warnanya kecoklatan dan tanahnya gembur, tapi karena banyaknya ulah manusia menggunakan bahan kimianya itu secara ceroboh, atau lebih sering kita gunakan kata-katanya itu dia menggunakan bahan kimianya itu jorok, tidak dibuang sebagaimana mestinya, jadi mereka buang itu ke tanah. Maka dari itu tanah yang harusnya alami dia berubah warnanya. Setelah berubah warna dia berubah bentuknya seperti yang bisa dilihat di gambar, jadi tanahnya itu retak-retak dan mengering. Kemudian yang keempat ada polusi suara. Sebenarnya polusi suara ini sering banyak diabaikan oleh kita sebagai manusia, tapi sebenarnya sering banyak dikeluhkan juga, karena polusi suara ini suatu keadaan di mana masuknya suara yang terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Dan pencemaran suara ini cukup menjadi ancaman serius bagi kualitas lingkungan, terutama di bagian suasana. Tadinya suasana di lingkungan kita itu luar biasa nyaman, cuman karena sekarang alat transportasi begitu banyak, maka dari itu suara dari knalpotnya itu luar biasa mengganggu. Maka dari itu kenyamanan di lingkungan kita sudah mulai terganggu karena adanya suara knalpot yang menjadi polusi suara. Yang terakhir ada polusi cahaya. Ini adalah jenis temuan terbaru, yaitu polusi cahaya, di mana kondisi cahaya yang berpendarnya itu luar biasa berlebihan, baik itu bersumber dari cahaya buatan maupun cahaya alami, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi makhluk hidup. Jadi seperti di ibu kota bisa dilihat di gambar, mungkin kalau dilihat itu tampak indah, tapi sebenarnya kalau kita berada di tempat tersebut itu luar biasa mengganggu banget cahayanya, karena cahaya tersebut bisa menimbulkan suatu radiasi yang bisa mengalami kerusakan kepada tubuh kita. Maka dari itu polusi cahaya ini sebenarnya berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada polusi-polusi yang lainnya. Cuman karena kita masih awam, jadi kita tidak mengetahui ancaman yang akan terjadi pada tubuh kita itu seperti apa. Oke, sudah kita bahas mengenai polusi, baik itu dari pengertiannya, syarat menentukan itu polutan atau bukan, sampai ke macam-macam polusi. Ada 5 macam polusi dan ada 2 polusi terbaru, yaitu polusi suara dan polusi cahaya. Karena sekarang sudah tahu, jadi mohon hati-hati, tetap jaga kesehatan. Apalagi sekarang sedang mengalami di masa pandemi ini, jadi jangan sampai sudah ada polusi udara ditambah kalian tidak menjaga kesehatan, jadi malah terkena yang namanya COVID-19. Itu amit-amit jangan sampai terjadi. Maka dari itu saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk tetap selalu jaga kesehatan dan tetap laksanakan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Seperti kalau keluar rumah wajib banget menggunakan masker, tapi kalau tidak perlu keluar rumah lebih baik di rumah saja. Jangan lupa sering-sering cuci tangan atau selalu membawa hand sanitizer kemanapun. Karena COVID-19 ini berbeda dengan polusi yang bisa terlihat oleh kasat mata, maka dari itu selalu waspada dimanapun dan kapanpun, dan selalu tetap jaga kesehatan. Baik, untuk video kali ini dicukupkan sampai di sini. See you on next video. Kali ini tidak ada tugas. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.